Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Anjani dengan NPM 0227241198. Saya dari kelas 3E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Jadi, tugas pertama ini saya akan membahas teori keuangan dan perbankan syariah yang berfokus pada prinsip serta praktiknya dalam dunia nyata pada mata kuliah ekonomi syariah. Langsung saja ke pembahasannya. Teori keuangan dan perbankan syariah adalah bidang yang mempelajari prinsip dan praktik keuangan sesuai dengan hukum Islam. Secara sederhana, sistem ini mengatur bagaimana umat muslim melakukan aktivitas ekonomi mulai dari investasi, pembiayaan, hingga transaksi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam keuangan syariah, tujuan utamanya bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Prinsip ini berangkat dari konsep bahwa harta adalah titipan Allah dan penggunaannya harus membawa manfaat bagi semua pihak. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi fondasi sistem keuangan syariah. Yang paling utama adalah larangan terhadap riba, gharar, dan masyir. Yang pertama, riba. Riba berarti bunga atau tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketimpangan. Yang kedua, ada gharar, artinya ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan seperti tidak tahu barangnya, tidak tahu harganya, atau waktu penyerahannya tidak diperbolehkan dan harus membawa manfaat bagi semua pihak. Yang ketiga, maisir adalah perjudian atau spekulasi yang bersifat untung-untungan. Islam menolak praktik ini karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi. Tujuan utama dari semua prinsip ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga setiap transaksi membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, perbedaan dengan keuangan konvensional. Lalu, apa yang membedakan keuangan syariah dengan keuangan konvensional? Perbedaan paling mendasar terletak pada cara memperoleh keuntungan. Dalam sistem konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga atau interest, sedangkan dalam keuangan syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil dan partisipasi risiko. Artinya, dalam keuangan syariah, setiap pihak yang terlibat harus menanggung risiko bersama-sama. Tidak boleh hanya satu pihak yang diuntungkan. Dengan begitu, hubungan antara investor dan penerima dana menjadi lebih seimbang dan adil. Sistem ini menciptakan keberlanjutan ekonomi karena mendorong kegiatan produktif dan kerjasama, bukan hanya transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Selanjutnya, instrumen keuangan syariah. Dalam praktiknya, ada beberapa instrumen atau produk keuangan syariah yang umum digunakan antara lain. Yang pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal memberikan dana, sementara pengelola menjalankan bisnisnya. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola. Yang kedua, musyarakah, yaitu kerjasama di mana kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dan turut menanggung risiko. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing. Yang ketiga, ijarah, yaitu sistem sewa menyewa atau pembiayaan berdasarkan akad penggunaan barang atau jasa. Mirip seperti sewa guna usaha tetapi dengan prinsip keadilan dan tanpa unsur bunga. Instrumen-instrumen ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah menekankan kerjasama, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan prinsip Islam. Produk-produknya mencakup tabungan syariah, pembiayaan berbasis mudharabah, serta investasi halal melalui produk-produk ini.
masyarakat dapat mengelola keuntungannya tanpa melanggar ketentuan agama. Selain itu, perbankan syariah juga memiliki peran penting dalam menciptakan keberadaan ekonomi umat, terutama melalui pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Dengan begitu, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan sosial. Tantangan dalam implementasi. Walaupun potensinya besar, implementasi keuangan syariah tidaklah mudah. Masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan manfaat keuangan syariah. Masih banyak yang menganggap keuangan syariah sama saja dengan konvensional, hanya diganti nama. Yang kedua, regulasi dan kebijakan di beberapa negara masih belum sepenuhnya mendukung perkembangan ini. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat fondasi keuangan syariah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci agar masyarakat semakin memahami dan percaya terhadap sistem keuangan yang sesuai syariah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci agar masyarakat semakin memahami dan percaya terhadap sistem keuangan yang sesuai syariah. Regulasi dan kebijakan. Regulasi adalah aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Tanpa regulasi yang kuat, sistem ini sulit tumbuh secara sehat. Pemerintah dan lembaga otoritas keuangan perlu membuat kebijakan yang mendukung seperti pengawasan syariah, transparansi laporan, serta sertifikasi halal pada produk keuangan. Hal ini akan memastikan bahwa setiap praktik keuangan berjalan sesuai dengan prinsip Islam, sekaligus menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi. Peran teknologi dalam keuangan syariah. Di era digital seperti sekarang, teknologi memainkan peran besar dalam kemajuan keuangan syariah. Kehadiran fintech syariah membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Melalui aplikasi digital, masyarakat kini bisa membuka rekening syariah, berinvestasi dalam suku, atau melakukan pembiayaan mikro hanya lewat ponsel. Selain itu, teknologi juga membantu meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Tujuan dan fungsi keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama ekonomi untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan adil melalui investasi nyata serta pembagian risiko yang seimbang. Yang kedua, sosial, melalui sosial, instrumen zakat, infak, sedekah, dan zakat produktif untuk membantu pemetaan ekonomi. Yang ketiga, spiritual, setiap aktivitas ekonomi bernilai ibadah jika dijalankan sesuai prinsip syariah. Dengan tujuan tersebut, keuangan syariah bukan hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga ekonomi, pembangunan moral dan sosial masyarakat. Selanjutnya, sejarah perkembangan keuangan syariah. Kalau kita berbicara tentang keuangan syariah, sebenarnya konsepnya bukanlah sesuatu yang baru. Praktik ekonomi seperti praktik ekonomi berbasis syariah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Pada masa itu, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba sudah diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan umat Islam. Sebagai contoh, para sahabat Rasulullah seperti Khadijah binti Khalid yang juga merupakan istri Nabi menjalankan sistem kerjasama yang berbasis mudaharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Selain itu, sistem musyawarah juga banyak digunakan di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam suatu usaha dengan menyertakan modal dan tenaga secara bersama-sama. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep keuangan syariah
yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam pengelolaan hak. Namun dalam konteks modern, perkembangan keuangan syariah baru mulai tampak pada tahun 1960-an. Pada saat itu, dunia Islam sedang mencari sistem keuangan alternatif yang bisa menggantikan sistem bimbang yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Salah satu tonggak pentingnya adalah berdirinya Bank Syaikhul Bank di Mesir pada tahun 1963 yang sering disebut Bank Syariah modern pertama di dunia. Bank ini didirikan oleh Ahmad al-Najjar, seorang ekonom Mesir, dengan tujuan menciptakan lembaga keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tanpa menggunakan bank. Selanjutnya, konsep yang digunakan adalah kerjasama investasi dengan sistem bagi hasil, bukan bunga tetapi seperti pada bank konvensional. Keberhasilan Bank kemudian menginspirasi berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah di negara-negara Muslim seperti Sudan, Pakistan, Malaysia, hingga memasuki tahun 1970-an hingga 1980-an, gelombang kebangkitan ekonomi Islam semakin kuat. Pada masa ini berdirilah lembaga keuangan internasional berbasis syariah seperti Islam Development Bank atau IDB pada tahun 1995 yang didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Keberadaan IDB menjadi momentum penting bagi dunia Islam untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Setelah itu, banyak mulai mengembangkan bank syariah nasional seperti Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab dan Islam Malaysia di Malaysia, dan disinilah sistem keuangan syariah mulai dikenal secara global dan diakui sebagai bagian dari sistem keuangan dunia. Kemudian perkembangan sejarah keuangan syariah juga sampai ke Indonesia. Di Indonesia, pemberian ekonomi syariah mulai terlihat pada akhir tahun 1980-an ketika para cendekiawan Muslim mulai membicarakan pentingnya lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BNI pada tahun 1992, bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat menjadi pelopor dalam memperkenalkan sistem keuangan tanpa riba dengan akad seperti murahaba, ijara, dan mudharabah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya transaksi halal, lembaga keuangan syariah mulai pesat tidak hanya di perbankan tetapi juga di sektor asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga lembaga keuangan retail syariah. Puncaknya pada tahun 2021, pemerintah Indonesia melakukan langkah besar dalam penguatan industri keuangan syariah dalam menggabungkan 3 bank syariah milik negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, menjadi satu entitas besar bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI hadir sebagai simbol sinergi dan komitmen nasional dalam memperkuat keuangan syariah di tanah air, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Kini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi syariah terbesar di dunia, baik dari sisi jumlah penduduk Muslim, dukungan regulasi, dan inovasi produk keuangan. Pemerintah bahkan telah membentuk Komite Nasional Indonesia dengan keuangan syariah yang berfokus untuk memperkuat ekosistem halal dan memperluas
inklusi keuangan syariah di berbagai sektor seperti keuangan syariah. Selanjutnya, keuangan syariah. Selain perbankan, keuangan syariah juga mencakup sebagai lembaga lain seperti asuransi syariah atau AKU. Ini berdasarkan prinsip tolong-menolong atau ta'awun, di mana peserta saling menanggung risiko. Pasar modal juga melibatkan saham. Pasar modal melibatkan saham dan sukuk dari perusahaan yang tidak melanggar syariat. Baitul Mal atau BMT, lembaga keuangan mikro yang membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Pegadaian syariah atau RKM, sistem dari tanpa bunga yang membantu masyarakat mengambil keuntungan besar secara halal. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Selanjutnya, perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk seperti tabungan syariah dan pembiayaan berbasis mudharabah membantu masyarakat dalam mengelola keuangan tanpa melanggar hukum. Islam menciptakan keberadaan ekonomi dalam perbankan syariah, tidak ada riba atau bunga seperti pada bank konvensional. Sebaliknya, keuntungan diperoleh melalui hijrah sama dengan dan bagi hasil. Contohnya, tabungan syariah menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Nasabah menabung dan bank mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, bukan berdasarkan bunga tetap. Selain tabungan, ada juga pembiayaan berbasis mudharabah, yaitu kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Melalui sistem yang adil, amanah, dan berbasis riba, perbankan syariah membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dengan cara yang berkah dan memperkuat ekonomi umat. Selanjutnya, perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk seperti tabungan syariah dan pembiayaan berbasis mudharabah membantu masyarakat dalam mengelola keuangan tanpa melanggar hukum. Islam menciptakan keberadaan ekonomi dalam perbankan syariah, tidak ada riba atau bunga seperti pada bank konvensional. Sebaliknya, keuntungan diperoleh melalui hijrah sama dengan dan bagi hasil. Contohnya, tabungan syariah menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Nasabah menabung dan bank mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, bukan berdasarkan bunga tetap. Selain tabungan, ada juga pembiayaan berbasis mudharabah, yaitu kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Melalui sistem yang adil, amanah, dan berbasis riba, perbankan syariah membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dengan cara yang berkah dan memperkuat ekonomi umat. Contohnya, studi kasus sukses. Ada banyak studi kasus di mana keuangan syariah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai pembiayaan mikro dan investasi sosial. Lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Selanjutnya, keuangan syariah bukan sekedar konsep, tetapi telah membuktikan keberhasilannya dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan membangun ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Salah satu contoh sukses adalah program pembiayaan mikro syariah, di mana melalui skema bagi hasil dan tanpa bunga, lembaga keuangan syariah membantu pelaku usaha kecil untuk berkembang.
Melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial, keuangan syariah terbukti mampu menciptakan perubahan nyata, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, dia juga melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial. Keuangan syariah terbukti mampu menciptakan perubahan nyata, mentegaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Selanjutnya, melalui pembiayaan mikro, lembaga keuangan syariah memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM dengan sistem bagi hasil bukan bunga. Hal ini membantu masyarakat kecil mengembangkan usahanya tanpa merasa terbebani. Selain itu, investasi sosial syariah seperti zakat dan wakaf produktif dikelola secara profesional untuk membantu masyarakat kurang mampu agar bisa membuka usaha dan mandiri secara ekonomi. Melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial, keuangan syariah terbukti mampu menciptakan perubahan nyata seperti menuntaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Selanjutnya, lahirnya Bank Syariah Modern. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi ekonomi, umat Islam mulai mencari sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lembaga keuangan syariah modern pertama lahir pada tahun 1993 di Mesir. Dengan berdirinya Midang Bank, bank ini menggunakan prinsip bagi hasil dan tidak menerapkan bunga dalam setiap transaksinya. Eksperimen ini sukses dan menjadi inspirasi bagi berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah di dunia muslim lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1975 menjadi kontak penting dengan berdirinya Islamic Development Bank atau IDB di Jeddah, Arab Saudi. Bank ini berperan besar dalam mendukung pembangunan ekonomi negara-negara Islam. Yang selanjutnya, lembaga keuangan syariah dalam praktiknya. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bank syariah terdiri dari bank umum, bank syariah, usaha syariah, dan bank pembiayaan pangan syariah. Berada dalam koridor halal dan berkeadilan. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah menawarkan sistem alternatif yang beretika, adil, dan berkelanjutan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasarnya seperti larangan riba, berharap, dan berisir, serta menerapkan nilai keadilan dalam setiap transaksi, kita bisa menciptakan sistem keuangan yang menyejahterakan semua pihak. Keuangan syariah bukan hanya soal menghindar bunga, tetapi tentang membangun ekonomi yang berbasis keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih yang menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.